Pemirsa, fenomena sejumlah sulinggih yang belakangan menjadi viral di media sosial mendapat perhatian dari Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Denpasar, Imade Arke. Menurutnya, berbagai perilaku yang dipertontonkan di ruang publik perlu menjadi bahan refleksi, mengingat kesulinggihan memiliki tata aturan dan kewajiban yang sangat berat. Ketua PHDI Kota Denpasar, Imade Arke mengatakan, persoalan kesulinggihan tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan seorang sulinggih dalam memimpin atau muput karya. Lebih dari itu, seorang sulinggih harus memahami dan menjalankan sila, yakni sikap, perilaku, serta tata kehidupan yang menjadi pedoman seorang pandita. Salah satu lontar yang menjadi acuan dalam proses tersebut adalah sila kramaning aguron guron. Dalam lontar tersebut dijelaskan mengenai tata cara, hak, dan kewajiban seseorang yang menjalani proses aguron guron untuk menjadi sulinggih. Apabila ketentuan dalam sastra tersebut benar-benar dipahami, menjadi seorang sulinggih bukanlah sesuatu yang ringan. Selain sila kramaning aguron guron, terdapat sejumlah sastra kepanditaan yang menjadi pedoman, di antaranya Resi Sesana, Catur Durga, Purba Sorba, Siwa Sesana, Wardi Sesana, hingga Dharma Kepanditaan. Berbagai ajaran tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana seorang sulinggih seharusnya menjalankan kehidupan, menjaga sikap, serta melaksanakan kewajibannya sebagai panutan umat. Karena itu, ketika seorang sulinggih justru dengan melakukan tindakan yang kemudian menjadi konsumsi publik dan viral di media sosial, dianggap tidak sesuai dengan sila. Seperti persoalan sulinggih yang menikah kembali perlu dilihat secara lebih mendalam dari perspektif tata kesulinggihan dan proses dikse yang dijalani. Nah, fungsi seorang sulinggih itu ada satu, sebagai boleh dia nyuci yang raga atau membersihkan diri kita, mendikse, karena semua makhluk manusia di agama Hindu itu harus didikse. Kalau enggak di hidupnya dia didikse, di pas mati dia ngaskara itu didikse juga. Kedua, sebagai acarya sebagai pengetahuan. Bagaimana seorang sulinggih memberikan satu pengetahuan kepada umatnya agar bisa mendapatkan satu ketenangan. Nah, yang ketiga, ngeloko parasarya. Nah, ngeloko parasarya inilah yang disebut dengan bagaimana muput pancayatnya. Tetapi yang kita lihat pada zaman sekarang ini banyak sulinggih yang mengejar masih ke muputang karya, muputang pancayatnya. Tidak dikaitkan dengan hal-hal yang ketiga tersebut. Karena sebagai seorang acarya, pasti seorang sulinggih pasti belajar atau mengaji, dan mengaji. Ditambahkan istilah dikse widi yang belakangan muncul dewasa ini memang dikenal dalam sastra Hindu, namun pelaksanaan dikse tetap memiliki proses dan prinsip yang harus dipahami. Terlebih dalam konteks ngaloka palesraya, seorang sulinggih seharusnya memiliki guru atau nabe yang menjadi tempat berguru dan membimbingnya dalam menjalankan kehidupan kepanditaan. Ia menegaskan bahwa seseorang yang telah menjalani dikse tanpa guru akan menghadapi persoalan mendasar dalam menjalankan tugas kepanditaannya. Menjadi sulinggih tidak cukup hanya dengan membaca berbagai kitab atau lontar. Proses pembelajaran harus berlangsung melalui aguron-guron dan keteladanan langsung dari seorang nabe. Dalam ajaran Resi Sesana terdapat aturan yang sangat ketat mengenai sikap seorang sisya terhadap nabe. Hal-hal yang tampak sederhana seperti sikap ketika berhadapan dengan nabe, cara duduk, hingga etika dalam menjalankan proses berguru memiliki aturan tersendiri. Berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proses menjadi sulinggih bukanlah proses instan. Terdapat pembentukan karakter, kedisiplinan, pengetahuan, spiritualitas, serta kesiapan lahir dan batin yang harus dilalui. Arke juga mengatakan PHDI juga melakukan proses pemeriksaan terhadap calon sulinggih yang akan menjalani dikse Apot Gala Dwijati. Dalam proses dikse parikse, kesiapan calon sulinggih menjadi salah satu hal yang diperhatikan. PHDI tidak hanya melihat kemampuan calon sulinggih dalam melaksanakan upacara, tetapi juga mempertanyakan kesiapan secara fisik, jasmani, rohani, serta keilmuan. Hal terpenting dilakukan agar seseorang yang telah menjalani proses dikse benar-benar memahami tanggung jawab yang melekat pada statusnya sebagai sulinggih. Kesulinggihan memiliki tanggung jawab yang jauh lebih luas, yakni menjadi panutan memberikan tuntunan keagamaan serta menjalankan kehidupan sesuai dengan sila dan sastra kepanditaan. Hendra, Bali TV.